Bisa saya turun lagi kemudian diarahkan. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabat-sahabat dari hari yang terbatas bilangannya 29 atau 30. Jadi mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah. Jadi harus ada nilai ibadah yang lebih pada bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan selain Ramadan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau kita gunakan dengan hal-hal yang sia-sia, yang mulia di sisi Allah dan puncaknya dibebaskan dari api neraka. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna lillahi wa ta'ala minan nar fi kulli yawm wa laylah fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan list ya nama-nama dari hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka setiap hari, bahkan setiap tahun. Para ulama mengatakan ada yang 70.000, ada yang sampai 100.000. Yang penting kita serahkanlah banyak sedikitnya itu kepada Allah. Yang jelas lewat lisan Rasulnya Allah itu memberitahu kepada kita bahwasanya Allah itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita ini Bapak dan Ibu hendaklah melakukan puasa VIP dengan puasanya orang-orang ekonomi. Gak kalah juga istilahnya, kalah. Kenapa? Karena puasa orang yang biasa, orang awam itu hanya puasa menahan haus dan lapar saja. Tetapi mulutnya, lisannya, ya kelakuannya, badannya, kakinya, matanya tidak puasa, batinnya tidak puasa. Orang yang khusus ya, dikatakan istilahnya Imam Ghazali itu khusus puasanya orang VIP itu batinnya puasa, lahirnya juga puasa. Inilah puasanya VIP, inilah yang nanti akan dibebaskan dari api neraka. Jadi mari kita gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya karena berjalan cepat sekali. Walaupun kita kerja di siang hari, ya ada yang kuliah, ada yang belajar, tidak menghalangi kita untuk ibadah. Dulu para salafus saleh, orang ahli ibadah, dulu itu pada bulan Ramadan mereka puncaknya. Jadi badannya lelah, kusut banget. Kenapa? Karena siang harinya mereka betul harus tidur. Bahkan dulu berjuang. Beberapa banyak kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu kejadian besar, bahkan perang seperti perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Rasul mengeluarkan 17 Agustus terjadi pada bulan apa? Ramadan, ya hari Jumat. Ya, ini bulan yang penuh. Maka pada siang hari ini saya mencoba untuk membacakan untuk Bapak dan Ibu satu wasiat Rasulullah. Ya, jadi wasiat ini sebetulnya Rasul lebih khusus arahkan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tapi juga berlaku umum kepada kita sebagai umatnya. Rasul suka memberikan nasihat-nasihat. Ya, begitulah. Ya, anak, istri, suami, ya dinasehati. Ya, agama ini nasihat. Mungkin ada jiwa-jiwa yang masih nakal, yang suka menyimpang, berbuat dosa, ini perlu dinasehati. Makanya awal Ramadan itu ada seruan dari langit lewat lisan Nabi, ya kita harus percaya Nabi Muhammad itu mengatakan begitu. Awal Ramadan ada seruan dari langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang masih menginginkan kebaikan, ya orang yang terbiasa ibadah, sambutlah bulan ini, bulan Ramadan untuk berbuat dosa, yang suka menyimpang, ya, yang suka berbuat maksiat, stop, cukup sudah. Kesempatan kamu untuk bertobat. Itu awal Ramadan sudah diberitahu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit sana. Cuma kita tidak mendengar saja. Jadi wasiat ini atau keempat, ya, dia adalah tokoh zuhud, ya, seorang yang zahid. Dia hidup pada zaman Rasulullah, hidup pada zaman Abu Bakar,
Kemudian pada zaman Umar dia pergi ke Syam untuk berdakwah. Pada zaman Utsman disuruh ke Madinah, disuruh balik ke Madinah, hidup ya sama istrinya sendiri di Rabadah. Beberapa orang nggak jauh ya dari rumahnya, dan segelintir manusia di situ, dan meninggal di situ dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar ini masuk Islam terang-terangan, sampai dipukul beberapa kali sampai pingsan. Dia tidak takut untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia banyak meriwayatkan hadis, di antaranya adalah pesan Rasulullah. Dia mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam," mewasiatkan kepadaku. Ya, dia mengatakan khalili, kekasihku. Dia mengatakan Rasulullah itu ibarat kekasihnya. Berwasiat kekasihku kepadaku. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Aku disuruh untuk cinta kepada orang miskin dan lebih dekat ya, ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Aku disuruh untuk melihat orang-orang yang di bawahku, dan aku dilarang untuk melihat orang-orang yang di atasku. Kemudian yang keempat ya, yang berapa? Keempat ya. Ketiga, wa an asila rahimi wa in jata. Aku disuruh untuk menyambung rahimku walaupun dia berbuat kasar terhadapku. Yang keempat, wa an uksira min la haula wa la quwwata illa billah. Aku disuruh untuk mengucapkan ya ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa atakallam bimuril haq. Aku disuruh untuk mengatakan yang hak, yang benar, walaupun resikonya berat, pahit rasanya, diterima oleh orang. Tapi aku disuruh tetap mengatakan yang benar. Ini dijalankan betul sama Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang keenam, wala ta'khudni fillahi lawmata la'im. Aku disuruh oleh Nabi untuk tidak takut ya celaan orang-orang yang mencelahku di saat aku berdakwah, menasihati orang. Dan yang ketujuh adalah wa an la as'al nasa syai'an. Aku dilarang untuk minta-minta kepada manusia. Ini luar biasa nasihatnya Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Nu'aim, Imam Baihaqi. Jadi hadis ini sahih. Orang miskin itu adalah orang yang setiap harinya penghasilannya kurang ya. Jadi pas-pasan bahkan kurang. Itulah orang miskin. Ya, kita disuruh untuk mencintai mereka dan dekat dengan mereka. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi dekat sama orang miskin. Bahkan dia pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa aminni miskinan wa hsuni fi syutratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang apa? Miskin. Ya kenapa? Bapak dan Ibu, karena orang miskin tadi para Utsman bin Affan, Abu Bakar juga awalnya kaya, tapi hartanya seluruhnya digunakan untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW dan membiayai umat Islam. Hari-hari lapar lebih banyak daripada hari kenyangnya. Ya. Inilah hikmah dari kita ini saja. Ya, dan dekat harus ada rasa simpati kepada orang miskin. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan kita Rasulullah dan kemudian dekat dengan mereka. Kemudian orang miskin yang paling kita dahulukan adalah tentunya para janda dan anak yatim. Terutama pada bulan puasa ini, ya jangan sampai mereka bersedih, kita gembira. Ya, apalagi tetangga kita. Bagaimana supaya mereka juga yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Itu anak yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi.
Tapi namanya kalau nggak punya dia kita katakan miskin, tapi bukan yatim. Karena mengasihi anak yatim itu punya derajat tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang peduli sama anak yatim seperti ini. Dia memberikan isyarat jari telunjuk sama jari tengah di surga, dekat dengan posisinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang peduli anak yatim sekarang? Ya, jangan sampai setahun sekali Ramadan saja. Alhamdulillah Ramadan, masya Allah banyak orang peduli sama anak yatim. Karena Bapak dan Ibu, anak yatim itu luar biasa rezeki. Jadi kalau mereka itu diberitahu oleh Allah, dikasih kesadaran, mungkin hati mereka akan hancur, sedih sekali. Ya, bagaimana Anda bisa lihat anak yatim itu yang lainnya dengan ayahnya bawa oleh-oleh, beli baju, ini anak yatim miskin hanya bisa melihat. Ya, kalau mereka sadar, ya, mungkin nggak bisa hidup mereka. Kasihan betul anak yatim. Siapa yang bisa mengasihi? Kalau nggak kita ya. Ya, makanya kita kalau ingin diampuni dosa kita dan harta kita supaya barokah, suruh mereka kepada yang anak yatim. Suruh kasih kita kasih apa keperluan dia, sekolahnya, bajunya, SPP-nya, makanannya,